Dalam video kali ini kita akan membahas estimasi karakter Raja Zulkarnain dan lokasi dinding penghalang bimetal. Terdapat beberapa pendapat yang berdasarkan beberapa uraian dan alasan, bahwa beberapa raja besar dari masa lalu adalah Zulkarnain. Seorang Zulkarnain pastinya manusia yang memiliki karakter. Karakter seorang Zulkarnain tercatat dalam Al-Quran. Zulkarnain seorang raja besar dengan kecerdasannya yang mampu menjelajahi dunia pada masanya untuk tujuan dakwah agama Tauhid. Berdasarkan Al-Quran secara garis besar Zulkarnain memiliki 3 prosedur dakwah Tauhid, yang salah satunya membantu sebuah komunitas masyarakat untuk memisahkan mereka dari ancaman bangsa perusak dengan membuatkan sebuah dinding penghalang bimetal. Terdapat beberapa referensi terkait lokasi dinding penghalang bimetal yang dibuat oleh Zulkarnain. Estimasi lokasi dinding penghalang bimetal berdasarkan Al-Quran, yaitu berdiri di sebuah lembah di antara 2 gunung pada sebuah wilayah yang sampai sekarang dikuasai keturunan-keturunan Yafits anak Nabi Nuh. Zulkarnain adalah seseorang yang beragama Tauhid yang diceritakan dalam Al-Quran. Permaknaan kata Zulkarnain dari beberapa referensi, yaitu orang yang menaklukkan 2 masa tanduk matahari di bagian barat dan timur dunia atau dapat diartikan seorang Zulkarnain adalah seseorang yang pernah menjelajah sampai ke ujung-ujung belahan dunia. Terdapat 9 nama raja yang diperkirakan sebagai seorang Zulkarnain, 3 nama adalah raja besar yang cukup dikenal dalam sejarah peradaban dunia dan 6 nama adalah raja yang kurang dikenal dalam sejarah peradaban dunia. Salah satu ciri khas Al-Quran, yaitu seseorang yang namanya atau julukannya tercatat dalam Al-Quran, baik itu yang melaksanakan ajaran Tauhid ataupun orang yang menentang ajaran Tauhid, merupakan seorang tokoh besar yang berpengaruh atau memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau memiliki pengikut yang banyak atau memiliki kekuasaan sebagai raja serta terkenal di masa orang tersebut hidup dan terkenang kebesaran namanya, kebaikannya atau keburukannya sampai sekarang. Sehingga seorang yang bergelar Zulkarnain yang diriwayatkan dalam Al-Quran bukanlah manusia sembarangan, bisa jadi seorang Zulkarnain adalah seorang raja besar atau seorang manusia jenius yang memiliki pengaruh. 3 nama raja yang cukup dikenal dalam sejarah peradaban dunia yang diperkirakan sebagai seorang Zulkarnain, yaitu yang pertama Cyrus II yang bernama Daniel, seorang raja Persia yang hidup kira-kira 300 tahun sebelum masa Alexander the Great. Yang kedua Akhenaten atau Amenhotep keempat, putra dari Amenhotep ketiga, merupakan salah seorang anggota keluarga Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Yang ketiga Alexander the Great yang merupakan murid filsuf Aristoteles, anak Raja Philippus II dari Makedonia. Dirangkum dari beberapa referensi ketiga raja besar tersebut diantaranya, Raja Kores Kurus, atau juga dikenal dengan Cyrus II adalah Raja Persia, Media dan Parsi yang kemudian menjadikan Imperium Parsi adalah Cyrus the Great pada tahun 600 sampai 529 sebelum Masehi. Cyrus II adalah seorang raja yang mengikuti agama Tauhid yang dibawa oleh seorang Nabi Persia Zarathustra yang sekarang ajarannya tidak seperti pada masa awalnya, sekarang disebut dengan ajaran Zoroaster. Dalam sejarah diketahui Raja Cyrus II menyerbu ke barat tepatnya kerajaan Lydia di Turki paling barat pada tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan menyerbu ke timur, yang dimaksud adalah bangsa India, yang memang ia taklukkan pada 546 sampai 545 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan ke wilayah di antara gunung-gunung di mana terdapat bangsa pengacau. Dalam sejarah Raja Cyrus II menyerbu wilayah di antara gunung-gunung di mana terdapat bangsa pengacau. Dalam sejarah Raja Cyrus II menyerbu wilayah Armenia di kaki pegunungan Kaukasus pada 537 sebelum Masehi. Selanjutnya Akhenaten atau Akhenaton dikenal sebelum tahun kelima pemerintahannya sebagai Amenhotep keempat adalah Fir'aun dinasti ke-18 Mesir, terutama dikenal karena mengubah sistem agama Mesir menjadi monoteistis dengan menyembah dewa Aten. Ia adalah anak Amenhotep ketiga. Masa pemerintahan 1353 sampai 1336 sebelum Masehi atau 1351 sampai 1334 sebelum Masehi. Akhenaten memerintahkan pembangunan kuil untuk dewa Aten di Karnak Timur, serta kota Amarna. Akhenaten seorang yang mencintai hakikat dengan segala artinya dan merindukan kebenaran segala hal. Akhenaten seorang perasa, cerdas, filsuf yang pintar dan berjiwa bersih. Akhenaten keluar menemui semua orang dengan membawa satu ide serius yang menyebutkan bahwa Tuhan bukanlah matahari, tetapi kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Akhenaten menciptakan himne pujian untuk Aten, beberapa kutipan himne keesaan Tuhan, yaitu, betapa berlipatnya itu, apa yang telah Engkau buat, ya Tuhan yang Maha Esa, Anda membuat bumi seperti yang Anda inginkan.
Norman de Garis Davis memuji penekanan Akhenaten pada diplomasi bukan perang. Hanya satu kampanye militer yang diketahui secara pasti di bawah pemerintahan Akhenaten. Pada tahun kedua atau ke-12, Akhenaten memerintahkan Raja Muda Kustutmose untuk memimpin ekspedisi militer untuk menumpas pemberontakan dan penyerangan pemukiman di Sungai Nil oleh suku-suku nomaden Nubia. Selanjutnya Alexander the Great yang lahir di Pella pada 356 sebelum Masehi, putra Philip II, Raja Makedonia. Ketika berumur 13 tahun, Raja Philip II memperkerjakan filsuf Yunani Aristoteles untuk menjadi guru Alexander. Dalam 3 tahun Aristoteles mengajarkan berbagai hal serta mendorong Alexander untuk mencintai ilmu pengetahuan, kedokteran dan filosofi. Tahun 336 sebelum Masehi Alexander menggantikan ayahnya dan 2 tahun kemudian memimpin ekspedisi ke timur. Asia Barat ditaklukkan pada tahun 334 sampai 333 sebelum Masehi, lalu ke Mesir dan mendirikan kota Iskandarian pada tahun 331 sebelum Masehi dan selanjutnya ke Yerusalem. Ekspedisi diteruskan ke Baktra dan Sogdania sampai wilayah-wilayah Persia ditundukkannya. Dengan menyeberangi Sungai Indus, ekspedisi sampai ke Punjab. Agama Alexander Agung adalah politeisme Yunani. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Alexander the Great adalah seorang penakluk asal Makedonia. Dia diakui sebagai pemimpin militer yang jenius sepanjang zaman. Dia menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompei, Caesar Romawi dan Napoleon. Dalam waktu singkat Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai kekaisaran terbesar di dunia. Alexander sering dipuja sebagai pahlawan yang berperang demi rakyatnya, dan sering dituduh sebagai diktator yang haus darah. Dalam perjalanan kariernya Alexander mendirikan lebih dari 21 kota baru, yang paling hebat adalah kota Alexandria atau Iskandaria di Mesir yang dalam tempo cepat menjadi kota terkemuka di dunia dan merupakan pusat budaya dan pendidikan yang terkenal. Karakteristik estimatif seorang Raja Zulkarnain berdasarkan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 99. Yaitu seorang public figure, raja besar, berintelektual tinggi. Memiliki fasilitas lengkap, penganut monoteisme, penjelajah dunia. Pendakwa agama Tauhid, misioner dakwah agama Tauhid. Supremator tegas dalam hukum agama Tauhid dan konsisten. Pembimbing ajaran agama Tauhid, pejuang dakwah agama Tauhid, dekat dengan Tuhannya, ahli komunikasi, tidak ambisius terhadap harta dan bukan seorang invader atau penjajah, penolong masyarakat yang dalam masalah dan bersifat kooperatif, solutif, berpikir efektif dan efisien, ahli perekayasa konstruksi dan ahli metalurgi, memahami kekuatan musuh dan protektif, tidak sombong dan bersyukur kepada Tuhannya, berserah diri dan memuji kepada Tuhannya serta penakluk bangsa perusak. Hasil estimasi penilaian komparasi individual deskriptif historis ketiga raja besar yang dijelaskan sebelumnya. Karakter yang mendekati seorang Zulkarnain adalah Akhenaten atau Amenhotep keempat yang memiliki kriteria personal seorang Zulkarnain berdasarkan informasi karakter dari Al-Quran. Karakter utama seorang Zulkarnain adalah seorang pendakwa agama Tauhid dan bukan seorang pembunuh, dan bukan seorang invader agresif yang menyukai peperangan dan hanya menyembah satu Tuhan. Berdasarkan Al-Quran dakwah agama Tauhid yang dilakukan oleh Zulkarnain terutama di 3 wilayah bumi, yaitu kebagian paling barat bumi tempat matahari tenggelam, kemungkinan salah satu wilayah di benua Amerika Utara atau Tengah, kebagian paling timur bumi tempat matahari terbit, kemungkinan salah satu wilayah tropis di sekitar Samudra Pasifik dan ke wilayah yang memiliki topografi pegunungan, kemungkinan salah satu wilayah di Asia Tengah atau Asia Timur. Dalam misi dakwah agama Tauhid ke tempat-tempat terjauh di dunia, seorang Zulkarnain bukan untuk menundukkan atau menguasai wilayah tertentu secara politik demi perluasan wilayah kerajaannya, bukan juga untuk mendapatkan harta yang melimpah, tetapi untuk menegakkan hukum agama Tauhid dan menolong masyarakat yang sedang dalam ancaman musuh. Seorang manusia yang hendak melakukan perjalanan berkeliling planet bumi, kemungkinan sebelum melakukan perjalanannya telah memiliki pengetahuan tentang planet bumi, minimal secara umum dan setidaknya memiliki sebuah peta planet bumi untuk menentukan jalur dan destinasi perjalanannya. Dari ketiga raja besar yang sudah dibahas di atas hanya Akhenaten atau Amenhotep keempat yang pernah menyebut planet bumi yang didapat dari beberapa kutipan himne pujian untuk Aten, yaitu, "Ya Tuhan yang Maha Esa, Anda membuat bumi seperti yang Anda inginkan." Dengan menyebutkan kata bumi dalam himnenya, Akhenaten atau Amenhotep keempat kemungkinan sudah memiliki wawasan tentang planet bumi, mungkin hanya secara umum atau lebih detail.
Perjalanan Zulkarnain di wilayah paling barat bumi. Berdasarkan informasi dari Al-Quran, tempat matahari terbenam seperti yang telah kita kenal, diperkiraan wilayah tersebut sekitar benua Amerika Utara atau Tengah. Di laut yang berlumpur hitam, bukan laut yang berwarna hitam. Lumpur hitam berupa sedimen di dasar laut yang dapat disebabkan oleh akumulasi lahar dingin akibat peristiwa vulkanik atau erupsi sebuah gunung berapi. Meskipun letak gunung berapi dapat cukup jauh dari wilayah laut, namun jika ada sebuah sungai yang mengalir dari wilayah sekitar gunung berapi menuju ke lautan, maka besar kemungkinan aliran lahar dingin akan mengalir terbawa arus air sungai menuju ke lautan dan menjadi sedimen lumpur yang berwarna hitam di dasar laut. Berdasarkan beberapa referensi, di benua Amerika Utara terdapat 1.400 gunung api yang ada di sabuk gunung api Trans-Meksiko dan Amerika Utara, daerah sejauh 600 mil atau 900 km timur ke barat melintasi Meksiko Tengah Selatan. Aktivitas gunung berapi di wilayah tersebut selama jutaan tahun telah menciptakan dataran tinggi berupa endapan batu sedalam 6.000 kaki. Orang-orang zaman sekarang yang datang untuk mengunjungi gunung api itu dimulai dengan melihat efeknya yang mengerikan pada jarak 75 mil dari Paricutin. Abu hitam menutupi semuanya. Colima dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Meksiko dan di Amerika Tengah. Gunung berapi ini telah memiliki lebih dari 30 periode letusan sejak tahun 1585. Pada akhir era Pleistosen, tanah longsor besar terjadi di gunung, dengan sekitar 25 km kubik atau 6 mil kubik puing-puing menempuh jarak sekitar 120 km, mencapai Samudra Pasifik. Sungai yang membawa lahar dingin dari aktivitas vulkanik Gunung Colima menuju Samudra Pasifik, di antaranya, Sungai El Colima dan Rio Marabasco.